والتالين ونحوهم، فذلك مندوب إليه ومرغب فيه، وقد وردت بفضله الأخبار. قال عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تعالى يريدون بذلك وجه الله تعالى إلا غفر لهم وبدل سيئاتهم حسنات. فقال عليه الصلاة والسلام: أقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلك الذكر، وفي رواية مجالس الذكر. وورد في الحديث الطويل الذي أوله: إن لله ملائكة سيارة في الأرض يطلبون مجالس الذكر، ثم ساق الحديث إلى أن قال في آخره: فيقول الله للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم أي للذاكرين وأعطيتهم ما يسألون وأعدتهم ما يستعيدون. فتقول الملائكة فيهم: فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الحديث، وهو مشهور. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini membahas tentang majelis zikir, tentang fadilahnya majelis-majelis yang di situ zikir. Zikir itu artinya mengingat. Zikir itu artinya mengingat. Jadi kita sering istilah membaca berzikir, artinya pada intinya berzikir itu ingat, bukan mulutnya yang komat kamit. Ya. Ada orang mulutnya komat kamit tapi tidak ingat. Subhanallah, subhanallah, tapi tidak mentasbihkan Allah, tidak mensucikan Allah di hatinya. Ya. Kemudian beliau Habib Abdul Haddad setelah penjelasan sebelumnya, ya, tentang bagaimana sebelumnya itu kan ini berkaitan ya, kita baca sebatasnya ini. Kalau kita menjahit berzikir, mengeraskan bacaan zikir kita dengan ikhlas, ya, dan tidak mengganggu orang lain, khususnya ketika di masjid misalnya, ya, kita zikirnya dengan ikhlas bersuara tapi tidak mengganggu orang lain atau tidak mengganggu orang, tidak sampai mengganggu orang yang sholat atau ada orang yang ngaji misalnya, ya. Maka tidak apa-apa dengan zikir dengan suara keras, tidak masalah, tidak ada problem, ya. Karena pada zikirnya Allah memerintahkan kita untuk berzikir secara mutlak, ya. Mau pelan mau keras bebas. Nah, cuman kalau keras ada peraturan tidak tertulisnya, artinya jangan sampai mengganggu orang, ya. Nah, lalu kalau memang betul zikir berjamaah dengan yang sudah disebutkan tidak mengganggu, maksudnya bersama dengan ikhlas, bersama dengan tidak ada tashwis al-musallin, ya, tidak mengganggu orang yang sholat, tidak mengganggu orang yang sedang ibadah yang lain, maka itu hal yang sangat baik, muraghhabun fi, sangat dianjurkan. Karena beberapa dari manusia kita ini, ya, kalau tidak diajak bareng tidak mau zikir dia, ya. Sebetulnya zikir setelah sholat itu yang benar itu, ya bukan yang benar, ya, yang paling baik itu pelan saja suaranya. Akan tapi sudah menjadi adat kita di Jawa, di Indonesia ini baca bersama-sama, dan itu ada manfaat nilai plusnya, yaitu orang lain ikut baca akhirnya, ya. Karena kalau kita misalnya ya, kita ke Tarim itu di Hadramut, itu setelah selesai sholat tenang, masing-masing zikir. Nah, kalau dipraktekkan di sini ya tidur, nggak ada yang baca, tidak ada yang baca, tidak ada belajar zikir. Ya, ada nilai plusnya, tambahan belajar. Ya, tambahan ilmu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa di situ, membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi ada nilai plusnya di situ kalau dikeraskan. Akhirnya orangnya pun baca, ada yang tidak ingat akhirnya baca, ada yang tidak bisa baca lancar dengan barang-barang bisa ikut dia. Jadi ada tambahan lebih. Jadi kalau di sini ya tentu lebih baik dikeraskan kalau gitu. Dan ada fadilah-fadilah yang apa namanya, berkaitan dengan mengeraskan atau membaca bersama-sama berjamaah. Di antaranya Nabi bersabda, ya, tidaklah suatu kelompok manusia kaum berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka berzikir kepada Allah
dan menginginkan dengan zikirnya tersebut untuk keikhlasan kepada Allah, tidak ada tujuan lain, maka apa keuntungannya kalau kita kumpul dalam berzikir kepada Allah? Maka Allah akan ampuni orang-orang tersebut. Dan Allah bukan cuma diampuni, ya, Allah akan mengganti dosa-dosa dia dengan kebaikan. Dosa kita diampuni, dihapus, itu sudah nikmat. Bukan cuma dihapus, dosanya itu diganti dengan pahala. Ini keuntungan yang sangat agung, yang sangat besar bagi orang-orang yang berzikir berjamaah, berzikir bersama-sama. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyatakan, tidaklah duduk suatu kaum, ya, untuk berzikir kepada Allah kecuali akan dinaungi haffathumul malaikah, ya. Malaikat itu akan menaungi, ya. Malaikat itu akan memberikan, ya, penjagaan, ya, dan akan dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Plus nazalat alaihimus sakinah, akan kita rasakan ketenangan, kenyamanan, sakinah. Ada hal yang unik, ya. Sakinah di sini, ya, mawaddah, kita sering dengar samawa, ya. Berang kawin samawa, apa samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ternyata di Al-Qur'an kamu sampean cari bolak-balik, ya, tidak ada disebutkan di situ cinta dalam pernikahan. Yang ada, ya, litaskunu ilaiha, kata Allah, ya. Tapi dalam hal cinta tidak disebutkan. Yang ada innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai. Tapi untuk suami istri, untuk pernikahan tidak ada. Yang ada mawaddah, ya, litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah, tenang dengan dia. Karena dalam cinta itu prioritasnya kecil, ya. Tapi dalam mawaddah itu terdapat cinta. Misalnya begini, maksudnya begini. Kadang ada orang nikah langgeng bukan karena cinta, tapi karena sudah ada mawaddah di situ. Mawaddah itu, ya, mungkin karena ada anak, karena dia masih hubungan keluarga, karena ada faktor-faktor lain yang membuat tetap rekat pernikahan. Albut, apa albut? Hah? Albut itu Mawaddah, mood. iya apa artinya? Mawaddah ya kenyamanan, kecocokan, ya. Kan sering yang lihat sudah ada cinta yang dalam artian seperti orang masih baru, ya. Artinya cinta itu tidak ada, cuman ya mawaddah aja. Karena cinta itu masuk dalam mawaddah, ya. Jadi mawaddah itu lebih luas dari cinta. Cinta itu bagian dari mawaddah. Kalau memang masih cinta ada yang lebih hebat lagi, ya. Makanya yang mawaddah aja sudah cukup, sudah nikmat. Kasih sayang, ya masih sudah cukup. Ketenangan jiwa, sakinah, ketenangan ini akan didapatkan kalau kita kumpul di majlis zikir, ya. Kalau kita kumpul di majlis zikir, ini janjinya Nabi, info dari Nabi ini, dari pusat ini, ya. Infonya langsung dari pusat ini. Nabi yang ngasih tahu, ya. Makanya kan banyak orang salah alamat palsu, ya, alamat palsu. Tanya sama orang yang pakai narkoba, tanya sama orang yang mabuk-mabukan, kenapa sampean kok mabuk? Kenapa pakai narkoba? Pasti jawabannya sama semua, ujung-ujungnya cari ketenangan. Iya apa tidak? Iya kan? Orang yang maksiat kenapa? Karena cari ketenangan. Cuman salah alamat. Orang yang berzina, orang yang maksiat, semua itu ketika ditanya kenapa kok kamu dipakai narkoba? Ya saya sumpek, kerjaan, pikiran, keluarga, rumah tangga, wis cari ketenangan dengan narkoba, karena salah tanya dia. Tanya sama pecandu narkoba, ya kasih narkoba. Tanya sama yang jual mabuk, minuman keras, ya dikasih minuman keras. Tapi kalau tanyanya dengan ulama, apalagi itu tanyanya dengan baca Al-Qur'an, pasti akan dapatkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati itu akan tumakninah. Tumakninah itu nyaman, tenang. Dengan apa? Zikir. Makanya kalau orang zikir, pertama zikir itu tidak bisa tenang. Pertama zikir itu, ya, proses, ya. Ya, jadi majlis khair sama majlis syar, majlis yang baik dengan majlis yang jelek itu beda.
Kalau majelis syar itu akan berpengaruh kepada pelakunya, sekali hadir dia langsung berpengaruh. Tapi majelis khair akan mengefek kepada pelakunya kalau sudah 40 kali duduk. Kalau saya tidak ngomong pahala. Kalau pahala sekali duduk dapat pahala. Ya. Majelis kebaikan kita duduk sekali langsung dapat pahala. Tapi efeknya positif buat kita itu setelah kita berulang-ulang 40 kali baru kita akan merasakan bekasnya di hati kita, ketenangan, perubahan hidup kita jadi lebih berkah. Itu setelah berkali-kali. Tapi majelis kejelekan sekali sampean duduk langsung berpengaruh kepada kehidupan Anda. Ya, langsung berpengaruh. Ya. Jadi ketenangan itu kita dapatin dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau kita baca manaqib biografi para kiai, para ulama yang salihin ya, yang mereka itu sudah masya Allah dekat sama Allah, itu tasbih tidak pernah berhenti berputar, saudara. Ya. Berzikir terus mulutnya. Ya. Makanya ada ceritanya saya Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir al-Salafi. Beliau itu ketika cukur, ya, ketika dicukur kumisnya sambil wiritan. Kata tukang cukurnya, ya berhenti sebentar dong. Nanti kita kena kulitnya gitu. Bahaya. Apa kata beliau? Loh kok sampean kerja masa saya tidak boleh kerja? Jawaban beliau seperti itu. Sampean kerja, nyukur. Saya mau kerja juga sama Allah, zikir. Karena beliau tidak pernah putus sama Allah hubungannya. Mereka itu merasakan kelezatan, kenikmatan yang belum pernah kita rasakan. Coba contohnya begini, saya tanya sama sampean, paling enak itu apa? Ada yang jawab, ya makan daging bakar, sate, ya. Ada yang jawab makan durian, ada yang jawab jalan-jalan ke sini ke situ, kan gitu kan? Kita punya bayangannya seperti itu. Kenapa? Karena kita masih tarafnya itu nikmat kita di tengah atau mungkin di bawah dasar, Mas. Jadi kita nikmatnya itu kalau urusan-urusan yang uang, urusan-urusan yang syahwat gitu. Tapi kalau tanya sama orang wali-wali, paling nikmat itu apa? Zikir. Paling nikmat itu apa? Mimpi Nabi. Ini kelas paling tinggi nih. Ya. Karena kita tidak tahu, jadi kita tidak minta sama Allah. Kita minta ya Allah mobil, ya Allah rumah yang besar, ya Allah duit, ya Allah. Karena kita merasa itu sudah paling tinggi nikmat. Padahal ada yang lebih nikmat lagi. Ya. Mimpi Nabi. Itu kalau sudah mimpi Nabi, aduh. Ya. Nikmat-nikmatnya enggak kepingin mereka. Ya. Bisa munajat sama Allah, menikmati setiap zikir yang dibaca. Itu kan kita belum merasakan, makanya kita tidak minta. Ya. Makanya dibuka kita ini, ayo dengan ngaji ini, ayo. Selama ini kita tuh belum mencapai nikmat yang sebenarnya. Kita hanya mencapai nikmat-nikmat yang sifatnya syahwat saja. Ya. Kalau kita sudah tahu nikmat yang atas tadi, nikmatnya mimpi Nabi misalnya, nikmatnya zikir, nikmatnya sholat, waduh, kita akan sibuk waktu kita dengan sholat, kita akan sibuk waktu kita dengan zikir. Karena kita sudah tahu. Karena belum tahu, ya zikir cuma setelah sholat toh. Subhanallah 33 selesai sudah. Setelah itu ya sibuk mikirkan nikmat-nikmat yang duniawi lain. Ya. Makanya Nabi bilang apa? Ya. Hubbiba ilayya min dunyakum. Ya. Yang di antaranya apa? As-shalah. Nabi itu paling senang sama sholat. Makanya ketika datang waktu sholat, arihna biha ya Bilal. Sedangkan saya wahai Bilal. Jadi nyuruh Bilal adzan itu kalimatnya Bilal adzan bukan Bilal senangkan saya. Karena beliau sudah merasakan nikmatnya ibadah. Kita kan ibadah cuma sekedar melepas kewajiban saja sholat kita. Bukan sampai kebutuhan kita ini. Sehingga kita setelah sholat wis lega wis. Padahal itu kenikmatan kalau kita tahu. Ya. Terus gimana? Ya, harus punya target. Ya, harus punya target kita. Jangan sampai saya mati sebelum saya merasakan lezatnya zikir. Jangan sampai saya meninggal dunia sebelum tahu mimpi Nabi Muhammad. Jangan sampai saya meninggal dunia sebelum merasakan lezatnya ibadah munajat. Itu target, saudara. Ya. Karena eman-eman sudah hidup lama-lama 30, 40, 50 tahun. Sholat kita seperti anak umur masih 20 tahun. Ya. Sholat kita seperti anak masih umur 15 tahun. Tidak ada khusyuk, biasa saja sholatnya, pengen cepat selesai, kan rugi. Ya.
Kita kepengen seperti para aulia yang Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya ketika sholat lupa, ya tidak ingat kalau rumahnya kebakaran. Kita ya semut lewat kelihatan, semut lewat ditelengi, ya, melakukan kono muter mana gitu tuh pas sholat. Ya. Rakaat berapa lupa sudah. Sini Sayyidina Ali sholat, rumahnya kebakaran tidak tahu beliau. Setelah salam, ya, untungnya sudah padam air apinya itu. Ditanya sama teman-temannya, ya Sayyidina Ali Zainal Abidin, tadi ketika sampean sholat kebakaran, sampean tidak cepat-cepat keluar. Apa jawaban beliau? Al-hadni narul akbar. Saya dibuat lupa dengan api yang lebih besar lagi. Ada api yang lebih besar lagi. Ingat akhirat. Tidak tahu, tidak sadar. Banyak cerita sejenis itu ya. Para sahabat yang ketika kena tombak, kena panah, ya, akan dicabut, nanti cabut ketika sholat. Ya, kalau dicabut dalam keadaan biasa, sakit, tidak kuat. Karena kan panah itu kan masuk, mekar kan dalam itu. Dicabut ya seperti ketika masuk sakitnya itu. Lebih. Ya, iya bisa brodol nanti daging-daging itu. Terus ketika sholat aja dicabutnya. Tidak terasa ketika sholat. Kan aneh dengan kenapa? Apakah mereka pakai bius? Ada pakai bius. Ini. Jadi mereka sudah tarafnya itu nikmatnya lain. Ini yang harus target hidup kita, ya. Karena kalau target duniawi sampean tidak ada untungnya. Saya target harus punya mobil 3. Saya target harus rumah tingkat 5 misalnya. Terus kalau sudah 5 kenapa? Kalau sudah mobilnya 3 kenapa? Hah? Dibawa ke kuburan. Jangan lagi mobil, cincin dilepas. Yang lepas apa? Yang lepas cincin siapa ketika kita meninggal? Yang hidup. Yang anak-anak kita. Wah, jadi kau yang kuburan rugi. Hah? Rebutan ahli waris. Siapa ya? Anak kita yang justru ngambil harta kita, anak kita. Jadi kalau targetnya duniawi, alangkah ruginya kita. Tapi kalau target kita akhirat, bisa khusyuk sholat, bisa menikmati zikir, itulah ya, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan masuk ke dalam jiwa kita. Makanya ketenangan sampai di majelis zikir seperti sekarang ini nikmat, tenang ya. Ini tidak akan kita dapatkan di tempat lain. Sampai mungkin nongkrong sama temennya, ngobrol, duduk santai, cerita ini itu. Tapi tidak seperti ketika duduk di majelis zikir. Tenang itu tidak sama. Ya. Di sini karena ada malaikat yang ikut membantu kita, yang menenangkan jiwa kita. Gersangnya hati kita ini diobati dengan hadir di majelis zikir. Yaitu Nabi langsung yang ngasih tahu. Nazalat alaihimus sakinah. Dan Allah, dan yang lebih top lagi, kita menjadi buah bibir di langit. Wa dzakarahumullah fi man indah. Orang jadi buah bibir di masyarakat itu tidak ada untungnya. Ya, makanya kata Habib Hasan Asy-Syatiri, ya, beliau mengatakan, kam min masyhur 'indan nas wa huwa la qimata lahu indallah. Berapa banyak orang yang terkenal di bibir manusia, di mata manusia, tapi di mata Allah tidak ada nilainya dia. Wah, ini orang hebat, wah ini orang mulia, tapi di mata orang, di mata Allah tidak mulia. Kenapa? Ya karena dia cuma penampilan aja. Dibuat kelihatan orang soleh, dibuat seakan-akan dia orang yang masya Allah, tapi di belakang orang masih ya tetap. Ya. Tapi kalau kita jadi artis di langit itu yang hebat. Ya. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani, ya, ketika zaman beliau masih hidup, tidak terkenal beliau. Terkenalnya orang gila, terkenalnya orang yang tidur di tempat sampah, Sayyidina Uwais Al-Qarani. Tapi di langit, Nabi kirim salam. Jadi jangan pernah kita itu menilai seseorang hanya sekedar ketenarannya saja. Rugi kita ya. Ini ustaz terkenal ini. Terus ada ustaz yang terkenal dan dihormati. Rugi kita. Ya. Karena bukan tolak ukur kedekatan dengan Allah itu dengan terkenal. Berapa banyak orang-orang besar yang makomnya tinggi, tapi di manusia dia orang biasa. Makanya wa dzakarahumullah fi man indah. Kalau orang yang selalu hadir di majelis zikir itu orang yang jadi artis di langit. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kalau kamu lewat di kebun surga, di kebun Riyadil Jannah, ya, farta'u. Sahabat mampirlah, kata Nabi, kalian kalau pas lewat di kebun surga mampir, ya. Taman-taman surga mampir. Jadi jannah itu asli katanya itu aslinya kebun ya. Jannah itu asal katanya itu kebun. Arti kata jannah itu kebun. Kita terjemahkan surga.
Kenapa? Ya karena kebun itu kan enak. Apalagi untuk orang-orang yang di padang pasir, ya. Untuk orang-orang yang di Jazirah Arab, ya. Allah membuat mengiming-imingi orang sana itu dengan kebun. Kenapa? Karena mereka di padang pasir. Melihat air mengalir, pohon-pohon yang rindang, itu sangat senang mereka itu. Jadi surga jannah itu asli katanya kebun. Nah, kita pun juga merasakan nikmat kalau ada di tempat-tempat yang rindang. Ya. Jadi surga itu pada intinya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas di bayangan. Sampai bayangkan seindah apapun pemandangan, tetap surga bukan seperti itu. Jadi surga dengan dunia ini tidak ada yang sama kecuali namanya saja. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, yang perlu digarisbawahi itu. Surga dengan dunia tidak ada yang sama kecuali nama tok. Di surga itu ada apel, ada, tapi apelnya sama, beda sama di sini. Di surga itu ada sungai, betul. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Sungai, tapi tidak sama dengan sungai kita. Cuma nama tok yang sama. Makanan, durian, semua namanya. Tapi bendanya beda. Ya. Nabi mengatakan kalau kamu lewat di kebun surga, mampir. Nabi, emang ada kebun surga? Apa yang dimaksud panjenengan kebun surga itu? Taman-taman surga itu apa? Nabi mengatakan khilakut dzikir, kumpulan orang-orang berzikir. Ya. Kelompok-kelompok berzikir. Ya. Jamaknya halaqah. Kalau jamaknya mufradnya halaqah, ya. Tunggalnya halaqah, jamaknya hilaq. Dalam riwayat yang lain, fi riwayatin majalisud dzikir, majelis-majelis dzikir. Sekali lagi, majelis dzikir di sini bukan hanya dzikiran subhanallah, bukan. Tapi apapun yang membuat kita ingat sama Allah itu majelis dzikir. Ya, termasuk pengajian ini. Itu termasuk majelis dzikir karena membuat kita ingat sama Allah. Ya kan? Sampai hadir di sini ingat Allah kan? Tidak ingat partai kan? Tidak ingat capres ya kan? Kita ingatnya Allah. Berarti ini termasuk yang disebut juga oleh Nabi Muhammad SAW. Ini keuntungan. Berarti yang kata Habib Salim Asy-Syatiri, beliau mengatakan maksudnya, ya, berarti orang yang masuk ke surga nanti di akhirat adalah orang yang biasa hadir surga di dunia. Kan majlis dzikir kan taman surga kata Nabi. Nah, berarti tandanya kalau siapa ingin tahu siapa nanti yang akan masuk taman surga akhirat, yang biasa ketika di dunia duduk di taman surga dunia, yaitu majelis dzikir. Ya. Atau makna yang kedua, bahwasanya majelis dzikir ini nanti akan dipindahkan lagi oleh Allah di akhirat. Ya. Tempat-tempat yang dibuat untuk berzikir itu nanti akan juga nanti dipindahkan untuk di surga Allah Subhanahu wa taala karena mulia. Karena tempat yang mulia. Jadi tempat ibadah itu hadirin, itu pengaruh ya. Makanya kita kalau sholat sunnah itu sunnahnya pindah tempat. Sampai sholat maghrib di sini. Ketika sholat sunnah geser sedikit. Jangan di situ terus. Kenapa? Agar menjadi saksi nanti. Ya. Paham ya? Agar menjadi saksi. Ya, apa di Al-Quran? Surat tuhaditsul akhbaruha, ya. Tuhaditsu akhbaruha. Ya. Ketika nanti di hari kiamat itu bumi akan, ketika menjelaskan tentang kiamat, ya. Bumi ini akan menceritakan tentang kabar-kabarnya. Kata ulama termasuk fulan, ya Allah dulu pernah sholat di saya. Fulan pernah sholat di saya. Fulan pernah maksiat di atas saya. Itu jadi saksi nanti. Ya, makanya kalau ibadah itu pindah-pindah. Kalau maksiat jangan pindah-pindah. Ya jangan maksiat ya. Cerita, bumi akan cerita. Makanya kalau bisa masuk ke masjid, ya, jangan cuma kencing tok, sholat di situ. Walaupun sudah sholat misalnya, sampai sudah sholat duha sudah, tapi pas lewat ke masjid,
usahakan perbanyak saksi nanti di akhirat. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi juga, hadis yang panjang, hadis tawil, yang mana awal-awalnya disebutkan Allah itu memiliki malaikat. Innalillahi malaikatan sayyaratan fil ard. Yang malaikat ini tugasnya keliling. Sayyara itu keliling, jalan-jalan. Memang dikasih tugas sama Allah untuk keliling. Ya, yatlubuna majalis dzikir. Mereka itu mencari majelis-majelis zikir. Ya, ini hadisnya panjang, dipotong. Ya, yang mana ini hadis sering dibawa sama almarhum abah saya. Di ceramah-ceramah beliau sering bawa hadis ini. Ya. Ketika satu menemukan majelis zikir, manggil yang lain, teman-temannya. Halumu ila hajatikum. Konco-konco, mampir lagi. Ya. Ketika malaikat itu lewat di Sukonatar, loh, ada perkumpulan ini. Ya, zikir ini, belajar ini. Itu langsung manggil malaikat yang tugas yang tempat lain. Oi, yang dicari di sini loh. Sini kamu. Ini hadisnya seperti itu. Halumu ila hajatikum, ke sini. Oh, akhirnya malaikat yang keliling di Muncar yang ada majlis zikir ke sini semua. Yang di sana ke sini semuanya. Masing-masing mengepakkan sayapnya karena malaikat itu dawi ajnihah, punya sayap. Masing-masing membuka sayapnya terus 1 2 3. Oh, malaikat karena senang mereka. Ya, hadisnya panjang ya, sampai akhirnya ketika sampai langit Allah tanya, kenapa nih kalian ini? Allah ada majlis zikir. Apakah mereka pernah melihat aku? Kok mereka kumpul-kumpul di situ zikir kepadaku? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau melihat aku? Oh, tambah banyak zikirnya. Tidak pernah melihat aja kita sudah semangat, apalagi melihat Allah. Mereka minta apa? Minta surga ya Allah. Apa pernah melihat surga? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau melihat surga? Oh, tambah kepingin lagi. Ya, tambah semangat lagi mereka ibadah kalau melihat surga. Mereka minta perlindungan dari apa? Minta perlindungan dari neraka ya Allah. Pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau melihat neraka? Kalau mereka melihat neraka, mereka tambah takut maksiat. Ya, tutup tempat-tempat prostitusi, tutup togel-togel, ya. Bangkrut bandar-bandar judi. Karena tidak jadi tetap buka. Ya. Kalau melihat neraka, tidak berani. Terus mereka ini Allah tuh senang ya, Allah senang dengan kondisi orang-orang yang zikir. Allah mengatakan, ini dipotong sampai sini, ya, disingkat, diringkas sampai sini. Ya, langsung Allah fayaqulu lil malaikah ushidukum, saksikanlah wahai malaikat anni qad ghafartu lahum, saya ampuni semua orang yang hadir tersebut, ya, orang yang zikir-zikir itu, yang ingat-ingat saya itu, dan saya akan memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa ituhum mimma yasta'idun, dan saya akan berlindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan. Fataqulul malaikah, ya, malaikat ada yang komentar, fihim fulanun abdun khatta'un. Ya Allah, kan diampuni semua nih yang hadir. Malaikat satu komentar, ya Allah, di situ ada satu orang yang banyak dosa, khata', banyak dosa. Wa inna mamarra fajalasa mahum, dan dia hadir bukan niat hadir. Dia hadir ada tujuan tertentu, bukan niat memang dari rumah mau pengajian, bukan. Ya, ada maksud tertentu. Maksudnya malaikat sehingga jadi sepuro. Yang lain silahkan ya Allah, tapi yang ini jangan, karena dia tidak hadir, tidak ikhlas. Ada maksud. Maka Allah mengatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini satu kelompok, satu golongan. Tidak boleh ada satu yang kecewa. Semuanya senang, berkatan ya berkatan semua. Oh, kan? Ada satu tidak dapat berkatan kan kecewa dia. Ini berkatannya bukan berkatan nasi, ini berkatannya ampunan yang lebih hebat. Ini hadis masyhur terkenal. Ini adalah kabar gembira yang luar biasa bagi orang-orang yang hadir majlis zikir. Artinya dia paham tidak paham, dia baca tidak baca, ya, ngantuk mungkin bahkan sebagiannya, tapi dia masuk dalam lingkup majlis tersebut dapat juga. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Wa qad ikhtara jama'atun min ahli at-tariqah at-tasawwuf al-jahr bi-dzikr wal ijtima' li dhalik wa lahum fi dhalika ta'ikun ma'rufah wa ikhtara al-akharun al-israr bih wal jami' ala khairin min rabbihim wa zidadu min daraikihim rahimahullah wa nafa'a bihim. ثم إن أهل الطريقة يعني طريقة التصوف لا يعدلون بالذكر لله شيئا وعليه تعويلهم وفي شغلهم بعد إقامة الفرائض واجتناب المحارم وبه يأمرون المريد والسالك لطريقهم يأخذون عليه الأحد بالمداومة عليه والملازمة له مع شرائط وآداب لهم في طريقهم والذكر لله أهمها وآكدها.
والذكر أنواع كثيرة ولكل نوع منها فضل وثواب عظيم وفيه فوائد ومنافع جمة وله ثمرات وآثار شريفة ومن أنواع الذكر بل هو أشرف وأفضل لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء الحمد لله قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن الله تعالى لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأه ولا إله إلا الله ليس دون الله بحجاب. Kemudian para ulama tasawuf ya, mereka itu sebagian ada yang mengunggulkan zikir itu kalau dengan suara. Zikir itu dengan mengeraskan suara karena ya ada tambahan faedah yang tadi ya bersama-sama tadi dan juga agar telinga kita juga mendengar ya, mendengar bacaan kita lebih, itu menambah ketenangan, kehusyuan tadi. Ya, sebagian lain tidak ya. Sebagian lain tidak ya. Zikir itu yang afdal pelan. Ya, afdal itu sunyi ya. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya alasan, masing-masing punya pendapat yang mana kata beliau Wahdat semuanya bagus, semuanya benar ya. Semuanya baik ya, tergantung kitanya, kita lebih sreg yang mana ya. Saya kalau zikir pelan itu lebih khusyuk, lebih tenang saya. Suasana sunyi itu lebih enak. Ada yang saya kalau keras itu lebih semangat saya ya. Yang penting tadi syaratnya tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu. Ustaz antara itu ya. Dan mereka itu dalam jalannya, dalam pilihannya itu mereka benar semuanya. Apa ya? Sesuai realnya. Ya. Punya dalil dan mereka itu punya landasan semuanya. Bukan terus karena kepinginan saja. Ya. Para ulama itu. Jadi kita kalau dengar ada ulama mengatakan ini boleh, selagi itu betul-betul ulama, saya maksud ulama ini bukan ulama dai ya, mubaligh bukan ya. Kalau dai itu bisa aja bukan ulama tapi dai. Ulama di sini ulama yang kompeten di bidangnya. Ya. Dan zaman sekarang ini, ya, kalau ada ustadz bilang ini boleh, ini tidak boleh, sampean boleh tanya. Mohon saya ustadz, kiai, habib, sumbernya dari mana? Bukan seperti Wahabi tanya dalilnya apa, bukan. Tapi untuk menguatkan saja. Ya. Misalnya saya bilang ini hukumnya boleh, itu sampean nanti tanya. Beb tadi sampean bilang ini boleh saya tahu Beb sumbernya dari mana, kitab apa? Itu bukan suatu hal yang apa. Kalau sampean memang ngerti kitab, kalau nggak ngerti kitab yang manut bae wis. Ini saya ngomong begini ketika di depan santri, ya karena santri kan ngaji kitab. Saya bilang nih santri-santri itu, kalau ada ustadz yang ngomong hukumnya begini boleh tapi tidak disebut di kitab, tanyakan dari kitab apa. Mungkin dia dapat dari kitab lain yang kamu bisa dapat faedah berarti. Ya. Karena tidak mungkin ustadz mengeluarkan hukum baru, itu tidak mungkin. Ya. Pasti dia ngikuti ulama gitu loh maksud saya. Ya. Tidak mungkin saya membuat hukum baru, tidak mungkin. Mustahil, ya. Kalau ada seperti itu, berarti tidak beres sih ustadz. Menurut saya, kalau sudah menurut saya itu jangan diikuti sudah. Ya. Kalau sudah menurut saya itu jangan diikuti. Kalau dalam hal hukum ya saya bahas ya. Kalau dalam hal sekedar nasihat ya monggo. Menurut saya sebaiknya kamu seperti ini nasihat. Tapi kalau hukum boleh kita tanya. Ya. Kenapa ya? Karena pasti mengikuti ulama lain. Ya. Apalagi bagi sampean yang senang ngaji, senang belajar, itu supaya ditulis. Fulan, Ustadz Fulan pernah ngomong ini hukumnya boleh, katanya dari sumbernya kitab ini. Jadi kapan waktu bisa cari sumbernya. Karena kalau tahu kitabnya kan lebih mantap. Ya, ketika sampai ngasih tahu orang, ya dari kitab ini itu lebih mantap daripada cuma sekedar cari ini. Ya, khususnya bagi pelajar. Ya, kalau bagi orang awam yang tidak pernah ngaji ya sudah cukup katanya Ustadz boleh, katanya Ustadz tidak boleh. Tapi kalau bagi orang yang ngaji paling tidak ya harus tahu. Ya, karena zaman sekarang kan kita dituntut seperti itu dengan adanya kelompok-kelompok lain ini.
Mana dalilnya? Oh, sampean mangap-mangap. Oh iya, apa dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Sekarang kan gitu mereka ini. Dikasih tahu ya tidak bisa baca juga kitabnya. Tapi paling tidak kita aja sekarang harus kritis lah. Karena banyak ustadz yang menurut saya itu yang beteni itu. Menurut saya itu. Terus. Biar bangsa aja terus. Pertanyaan aja. Ya. Ya, nanti biar dibaca lagi waktu akhtara jama'atun itu ya. Sampai situ ya. Diulangi sedikit nanti. Biar soleh. Mungkin ada pertanyaan? Pak Sore. Terakhir. Ada. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendatangi tolabul ini kayak gini nih, itu para penduduk langit mintakan maaf, penduduk bumi juga mintakan maaf, laut juga di dalam dan semua orang mintakan maaf saya kalau dengar ngaji itu. Apakah kita itu kalau tolabul ilmi sama HP, kalau kita lihat tolabul ilmi apa seperti itu juga? Itu memang ada hadisnya ya. Ini apa? Innalil apa? Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ya. Wa yastaghfiruna hatta al-hut fi al-bahr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya malaikat itu meletakkan sayapnya ridho untuk dilewati. Kalau bahasa kita karpet merah. Ya, ada pejabat yang kasih karpet merah sebagai penghormatan. Ini kalau orang yang mau berangkat ngaji itu bukan karpet merah, sayapnya malaikat. Jangan dianggap sepele ngaji berat. Kita ini dikasih sayapnya malaikat buat jadi lantai kita. Karena malaikat ridho, senang sama orang yang belajar ilmu. Ya. Dimintai ampun oleh seluruh penduduk. Ya, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Ya, memang ada riwayat seperti itu. Nah, pertanyaannya ngaji yang bagaimana? Kan gitu. Iya, iya. ngaji yang bagaimana betul? Ngaji yang bagaimana? Secara umum memang Nabi mengatakan orang yang belajar ilmu. Jadi fadlullah wasi'. Fadilahnya Allah itu luas. Ya, mungkin termasuk orang yang niat ngaji dari HP. Ya, cuman kalau dilihat dari segi pahalanya jelas beda. Ya, beda. Pahalanya orang yang berangkat, ya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat untuk belajar ilmu, ya, berangkat jalan untuk ngaji ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Ya, orang dia tidak jalan di rumah buka HP, tidak dapat dong fadilah itu. Ya. Terus fadilah duduk berhadapan-hadapan dengan guru, itu juga ada fadilah lain sendiri. Ya. Dibanding dari HP, ya. Orang nonton streaming sama ngangkat kacang, sama ngangkat kakinya. Jadi kan sampean anteng, fokus, dapat tadi hadis yang sebelumnya. Dapat malaikat turun sakinah, ya dapat malaikat naungan malaikat. Kalau di rumah enggak dapat kan? Fadilah cuma fadilah belajar tok, tapi fadilah yang lain bagi yang kumpul enggak dapat. Jadi bagus ya orang yang khususnya orang yang sibuk sambil jaga warung misalnya ya, sambil jaga toko, nontonnya bagus daripada dia nonton dangdutan. Ya, ngaji belajar ilmu agama dapat fadilah dan kalau di hatinya ditambah dengan keinginan, ya Allah kalau saya tidak sibuk saya ingin hadir. Oh itu dapat fadilah besar juga itu. Seperti yang hadir bahkan. Kalau dia betul di hatinya dengan ya, karena Nabi pernah bersabda berapa banyak orang-orang yang tidak melewati lembah, ya, tidak melewati gunung, tapi dia tertulis jihad fisabilillah. Karena kan zaman dahulu Nabi ketika berangkat perang itu kan capek. Ya, melewati lembah, lewati gunung, lewati bukit, tenaga, payah, capek. Ya, pahalanya besar makanya jihad fisabilillah. Nabi mengatakan orang yang tidak lewati lembah, tidak lewati gunung, tapi dapat pahala jihad fisabilillah. Siapa Nabi? Yang di Madinah, yang tidak ikut perang. Habasuhumul udzur, mereka ada udzur tidak bisa berangkat. Tapi keinginan di hatinya Allah, sedih mereka. Ketika sakit tidak bisa berangkat, kalau saya sehat saya akan berangkat. Begitu juga orang-orang yang ya karena kewajiban untuk cari nafkah misalnya, ya
dapat fadilah, tapi ya tentu ya laisa kal hadir, ya, al-ghaib laisa kal hadir, ya, yang gaib sama yang hadir ya pasti beda. Cuman intinya kita itu berarti harus di hati kita itu selalu niat baik supaya kita ya sampai dengar ada haul di kota Solo, ada haul di Pasuruan, ketika lihat berita di HP, ya Allah pengen hadir ya Allah, cuman ya tidak bisa, sibuk atau ada urusan begini, tapi di hati kita tuh ada penyesalan, itu tertulis kita orang yang hadir. Dibanding orang yang nengok HP ada haul, oh ya sepeda haul ya haul dewe, ya tidak dapat apa-apa dia, ya padahal sama-sama tidak hadir dua orang ini, yang satu sedih nyesel, ya karena kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya makamnya itu beliau mengatakan an-nadhir hadir, singkat kalimatnya padat tapi an-nadhir hadir, orang yang melihat itu seperti orang yang hadir. Maksudnya apa ya? Seperti saya katakan tadi, dia melihat ada berita haul, dia melihat ada berita majelis, tapi dia tidak bisa hadir. Dia melihat dalam artian dia kepingin, maka dia seperti orang yang hadir. Ya. Sampai lihat TV Mekah, orang-orang tawaf, ya Allah, pengen bisa sampai, ya Allah, pengen tawaf, pengen bisa cium Ka'bah. Itu sampean ditulis ketika itu juga sampean sedang tawaf. Padahal di rumah nengok TV. Tapi apa? Nadir, an-nadir hadir. Makanya dari sini kita harus perbanyak niat baik. Ya. Dengan orang pulang umroh, enak ya umroh. Ya. Bisa ziarah Kanjeng Nabi. Allah, saya ingin bisa ziarah Kanjeng Nabi. Ditulis ketika itu juga sampean ziarah Kanjeng Nabi. Dibanding sampean hadir orang umroh biasa-biasa saja. Rugi apa tidak kalau gitu? Hah? Padahal sama-sama ada umroh, tapi yang satu dapat pahala umroh. Kenapa? Karena hatinya senang, hatinya nyesel, pingin. Makanya umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, tapi nanti pahalanya lebih besar daripada umat-umat terdahulu. Dari mana? Kenapa kok bisa? Ya. Umur kita paling 70, 60, umur umat itu 1500, tapi pahalanya lebih besar kita. Kenapa? Karena kita punya niat. Ya. Yang membuat kita lebih unggul itu kita itu dikasih sama Allah niat, pahalanya seperti orang melakukan. Lihat orang haji, Allah kepingin angkat haji, Allah langsung tulis orang haji. Ada orang maulutan, ya, buat acara maulutan, bagi-bagi berkat sampean, ya Allah. Soki saya pengen bagi berkat juga, pengen nyenangkan orang hadir maulud. Langsung sampai ditulis orang yang buat maulud besar-besaran. Ya, ada riwayatnya itu banyak ceritanya. Ya, ada seorang Bani Israel, Nabi yang bercerita, ada orang di zaman Bani Israel, dia tuh ketika itu di kampung dia sedang paceklik, ya, sedang kelaparan. Dia sudah iseng sambil jalan gitu, lihat padang pasir luas. Ya Allah, seandainya ini semua nih bur, ya, gandum, kalau bahasa kita beras, padang pasir ini seandainya beras, saya mau kasih makan orang kampung saya. Cuman mengangan-angan saja, cuman kepingin saja. Seandainya padang pasir yang luas ini adalah bentuknya beras semua, saya akan kasih makan dan tidak kelaparan orang-orang itu. Ternyata Allah tulis. Allah nyuruh malaikat tulis dia sedekah beras sebanyak padang pasir. Berapa ribu ton itu padang pasir itu? Hah? Orang ngangkatnya tidak pernah sedekah segitu. Dia nanti di akhirat kaget, kok segini saya banyak sedekah? Ya, kamu sudah kepingin dulu, kamu sudah niat. Makanya perbanyak niat kita nih dari sekarang nih. Setiap ada kebaikan, ya, setiap lihat HP ada orang ibadah, ada orang ini, ada orang nyumbang, ada orang apa, ya Allah saya kepingin, ya Allah saya terus. Karena selagi kita ini masih punya niat-niat baik, maka kita termasuk orang baik. Itu poinnya. Ya. Berarti sebaliknya, orang yang tidak punya niat baik berarti dia orang jelek. Ya. Jadi selagi kita masih punya di hati kita keinginan yang baik-baik, berarti kita termasuk orang baik. Tapi jangan pernah merasa baik agar selalu baik. Ya. Masuk. Pribun, ada lain pertanyaan? Ya baik kok. Yang lain apa? Monggo. Sekarang hanya majelis sholawat yang di situ banyak istilah kata campur perempuan dan laki-laki dan jodoh-jodoh. Apakah itu termasuk